Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya setelah kita bersama-sama menyimak keterangan dan tausiah dari Ustadz Muhammad Dedi dari hadis Riyadhus Shalihin yang telah dibaca oleh beliau, kita lanjutkan kembali dengan pembahasan singkat mengenai fikih toharoh, masih dalam bab mandi yang bawa kita di halaman 94, bab mandi yang disunnahkan yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnuni wal mughma alaih li qaulil Imam Asy-Syafi'i qalla man junna illa wa anzala. Mandi yang disunnahkan yang nomor 7 adalah mandi bagi orang yang baru saja sembuh dari gilanya. Gila ini ada yang jangka panjang, ada yang gila itu singkat-singkat tapi sering, ya. Atau sembuh atau sadar dari pingsannya, mughma alaih, ya. Ini mandinya juga sunnah. Dalam catatan, kalau dalam keadaan gila atau dalam keadaan mughma alaih atau pingsan itu tidak terjadi inzal atau keluar sperma, ya. Cuman bahasa dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau menyampaikan dari hasil istiqra' beliau, dari hasil analisa beliau sampaikan qalla man junna illa wa anzala. Sangat sedikit sekali. Jadi maksudnya pada umumnya mayoritas orang yang terkena penyakit gila itu kebanyakan terjadi inzal, kebanyakan keluar spermanya ini. Jadi sebagai ikhtiatnya madhab Syafi'i, bagi orang yang baru sembuh dari gilanya tidak hanya disunnahkan untuk mandi sebagai ikhtiat, bahkan mandinya itu harus diniati untuk mandi menghilangkan hadas besar. Itu terjadi khilaf dalam madhab Syafi'i sendiri. Ba'duhum itu sebagian ulama mengatakan hukum mandi setelah sembuh dari penyakit gila ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena dari bahasanya Imam Syafi'i tersebut, sangat sedikit atau mayoritas orang yang gila itu pasti inzal. Ini dikiaskan dengan orang yang tidur. Orang yang tidur itu kebanyakan batal wudhunya. Dalam catatan tidurnya tidak memakin ada tahu atau tidak menetapkan mohon maaf pantatnya di bumi, atau tidurnya dalam keadaan tidur biasa terlentang. Itu kebanyakan, mayoritas, bahkan sudah bisa dipastikan itu hadas seperti itu. Begitu juga orang yang gila. Orang yang gila itu bahasanya Imam Syafi'i qalla, sangat sedikit. Jadi mayoritas yang banyak itu orang yang gila itu inzal atau keluar sperma. Jadi sebagai ikhtiatnya madhab Syafi'i itu, bagi orang yang gila sembuh dari gilanya tidak hanya sunnah mandi, bahkan hukumnya mandinya itu harus diniati mandi menghilangkan hadas besar. Cuman kalau memang gilanya hanya sebentar dan dia bisa memastikan, oh saya nggak inzal, saya nggak keluar sperma waktu gila, karena kalau inzal ini bisa dipastikan atau bisa kita ketahui dengan panca indera kita inzal itu, karena jelas kalau keluar sperma ada yang keluar, ya spermanya bisa kelihatan walaupun itu sudah kering, ya. Jadi kalau memang dia bisa mengatakan, oh saya sudah bisa memastikan diri saya waktu gila barusan
Waktu gila barusan saya nggak inzal, berarti tidak wajib untuk mandi, tetap hukumnya sunnah. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, al-ghuslu lil hijamah, mandi setelah cantuk atau setelah berbekam. Wahia ikhrajud dam, mengeluarkan darah, ya. Jadi semua yang aktivitas atau pengobatan yang mengeluarkan darah itu bisa masuk makna bekam. Walaupun bekam itu atau hijamah itu terkhusus kalau dulu pakai tulang, ya, atau sekarang ini pakai kop bahasanya, yang dilukai atau disayat atau ditucuk jarum sedikit biar mengeluarkan toksin atau darah-darah yang kotor itu. Tapi sekarang ada juga pengobatan yang mirip dengan bekam tapi tidak di kop. Dia langsung mengeluarkan darah dari selaput darah atau dari apa bahasanya, sumbernya darah yang ada di pembuluh darah, mohon maaf, langsung mengeluarkan darah kotor dari pembuluh darah itu, apa bahasa namanya, fasdu, ya bahasanya fasdu. Itu pengobatan juga dulu ada di zaman Nabi, juga ada fasdu, itu ada, cuman lama hilang karena tertutup dengan tenarnya hijamah, tapi sekarang sudah mulai dikembangkan lagi. Itu sama maknanya dengan berbekam, sama maknanya dengan hijamah. Jadi setelah mengeluarkan darah dengan tujuan pengobatan, maka hukumnya sunnah untuk mandi. Bagaimana kalau cuci darah, Ustaz? Cuci darah juga masuk. Cuci darah ini juga mengeluarkan darah lalu dimasukkan lagi, ya, dicuci darahnya itu sama dengan makna hijamah dalam hal hukum mandi setelah cuci darah, yaitu sunnah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu kullu amrin yughayyirul jasad, maksudnya setiap sesuatu atau aktivitas yang dapat merubah stamina tubuh itu sunnah untuk mandi. Dalam bukan yang merupakan saya yang dapat merubah stamina tubuh menjadi malas-malasan, ini sangat tidak kita yang paling seperti itu. Jadi masuk ke dalam jangka waktu lama atau buang air besar, biasanya orang, mohon maaf, orang dia itu kan masuk buang air besar, ya, setelah itu lemas, itu untuk mandi, Kenapa kok sunnah untuk mandi setiap pekerjaan atau aktivitas yang bisa menggunakan tubuh itu? Karena ini semua yang dapat menggunakan tubuh itu bisa kembali kesegaran tubuhnya dengan mandi, hilangnya sama dengan hilangnya hijamah atau bekam darahnya. Cara yang lain itu melemahkan tubuh. Jadi setelah tubuh itu lemah, biar dapat seger lagi, bisa aktivitas yang baik lagi, maka untuk mandi. Memang ada penyampaian dari orang tua dulu, masalah bekam itu habis berbekam sunnahnya mandi itu, tapi jangan langsung mandi, jadi habis berbekam jangan langsung mandi. Ini malah penyakit dari mana datang, seperti masuk angin, ya, karena habis berbekam itu orang poinnya lupa, sedot pakai kopi, poinnya lupa. Sunnahnya itu mandi dulu setengah jam atau jam ke depan, poin itu tutup lagi untuk mandi untuk menghindari penyakit yang lain. Yang nomor 9, al-ghuslu li dukhulil masjid, mandi sunnah ketika masuk masjid. Ini juga punya sunnah. Banyak ilat di sini. Di antaranya alasan mandi setiap kita mau masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid banyak ada masjid. Tapi kalau mau masuk masjid sunnahnya ada kesunahan untuk mandi.
ilah atau alasan kenapa kita disunahkan mandi di sini. Salah satunya di masjid, karena kita muliakan masjid, di mana masjid itu dipakai untuk tempat ibadah, bahasanya itu. Jadi karena kita memuliakan tempat ibadah itu, dan jangan itu mandi. Dan sunahnya mandi itu, banyak kan itu ketika kita masuk berjamaah masuk lagi lima unas berkumpul dengan manusia, menjaga kenyamanan baik diri kita dan orang yang ada di sekitar kita, maka kita butuh untuk mandi. Nah, dari tiga ini baik dari mandi setelah mandi ketika sadar dan sadar dari ya, mati ketika telah melakukan hijab atau pengobatan yang itu aktivitasnya merupakan darah yang bisa menyebabkan tubuh itu melemah, lemas dan mati masing-masing itu semua masuk hal-hal yang disunahkan bagi kita untuk menjaga. Jadi setiap kita mau harus melakukan aktivitas ini, maka kita disunahkan untuk mandi. Selain tujuannya atau ada alasan itu yang utama, sunnah itu kita mengikuti kelampa atau jejak langkah bagi Nabi atau para sahabat yang merupakan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hari ini sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan kita lanjutkan hingga